Psikologi perkembangan pada wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berana Munjurihana dengan NIM 23154710028. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan wanita dewasa untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan. Selamat menyaksikan. Topik yang akan dibahas yang pertama perkembangan otak, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosi, dan perubahan psikologis. Perkembangan otak. Otak merupakan organ kecil yang tersimpan di dalam batok kelapa yang merupakan pusat sistem syaraf dan berfungsi sebagai pusat kendali dan koordinasi seluruh aktivitas biologis, fisik, dan sosial dari seluruh tubuh. Dalam proses perkembangannya pun, otak pada laki-laki dan perempuan tidak mengikuti pola yang sama. Secara umum, pada laki-laki yang berkembang terlebih dulu adalah otak kanan, kemudian otak kiri. Namun, pada perempuan, perkembangan otaknya lebih berimbang antara otak kiri dan otak kanan. Yang selanjutnya ada perkembangan fisik. Yang pertama ada perubahan fungsi organ seksual, 2. Cara berpikir kausalitas, 3. Emosi yang meluap-luap, 4. Mulai tertarik lawan jenis, 5. Menarik perhatian lingkungan, dan yang keenam terikat dengan kelompok. Baik, yang pertama adalah perkembangan fungsi organ seksual. Fungsi organ seksual perkembangannya kadang-kadang menyebabkan masalah yang menjadi timbulnya perkelahian, bunuh diri, dan sebagainya. Selanjutnya adalah cara berpikir kausalitas. Cara berpikir kausalitas yaitu menyangkut sebab dan akibat. Seseorang mulai berpikir kritis sehingga akan melawan jika orang tua, guru, lingkungan masih menganggapnya sebagai anak kecil. Baik, yang selanjutnya adalah emosi yang meluap-luap. Emosi yang berlebih biasanya berhubungan dengan hormonal. Emosi biasanya masih mendominasi dan menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis. Selanjutnya adalah mulai tertarik kepada lawan jenis. Kehidupan mereka dimulai dengan tertarik kepada lawan jenis, kemudian mulai berpacaran. Jika pada masa ini orang tua kurang mengerti dan melarangnya, maka akan menimbulkan masalah sehingga anak tersebut memberontak. Yang selanjutnya adalah menarik perhatian lingkungan. Pada kehidupan ini, seseorang mulai mencari perhatian pada lingkungannya seperti mencari peran. Yang selanjutnya adalah terikat dengan kelompok. Di kehidupan ini, seseorang mulai sangat tertarik dengan kelompok, sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan sedangkan di kelompok dinomor satukan. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Williams dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Tahapan terakhir perkembangan kognitif ialah tahapan operasional formal yang dialami oleh anak usia 11 tahun hingga ia dewasa. Ciri khas dari tahapan ini ialah anak mampu berpikir secara abstrak serta mampu menalar lebih logis. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Yang pertama ada belajar hidup mandiri dan berkeluarga. Kedua, mengelola rumah tangga. Dan yang ketiga, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Baik, yang pertama adalah belajar hidup dengan mandiri dan berkeluarga. Pada periode ini mulai terjadi penyesuaian pendapat, keinginan, dan minat pada pasangan hidupnya, serta mulai mengabaikan keinginan atau hak-hak pribadi karena yang menjadi kebutuhan atau kepentingan utama adalah keluarganya. Yang selanjutnya adalah mengelola rumah tangga. Harus ada kejujuran dan keterbukaan antara suami dan istri. Hal ini untuk menghindari terjadi cekcok dan konflik dalam rumah tangga. Yang selanjutnya adalah mulai bekerja dalam suatu jabatan. Bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan individu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perubahan psikologis. Yang pertama ada orientasi utama pada tugas, bukan pada kepentingan diri atau ego. Yang kedua mengendalikan perasaan pribadi. Yang ketiga menerima kritik dan saran.
Yang keempat, tanggung jawab terhadap usaha-usaha pribadi. Yang kelima, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Yang keenam, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien.